Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Sulastri selaku pemateri pertama. Dan perkenalkan nama saya Ian Yusran selaku pemateri kedua. Kami akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen humas pendidikan. Baik, sebelum memaparkan materinya, ada pun latar belakang ruang lingkup humas pendidikan, yaitu humas dalam pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang wajib diketahui oleh para praktisi humas saat ini. Ruang lingkup humas diperlukan agar dalam menjalankan kewajibannya sebagai humas, seorang humas harus menyadari kedudukannya serta apa saja yang menjadi wewenangnya, karena tidak semua hal yang menjadi wewenang humas. Adapun materi yang akan dibawakan, pertama itu pengertian humas dan ruang lingkup humas pendidikan. Yang pertama, pengertian humas. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi atau lembaga, dan melaksanakan program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga dan masyarakat yang terkait. Adapun menurut perahli, yang pertama menurut The British Institute of Public Relations, humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara terus-menerus untuk menciptakan dan memelihara antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Baik, adapun materi kedua yaitu ruang lingkup humas sekolah. Humas pendidikan dalam pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang wajib diketahui oleh para praktisi humas saat ini. Ruang lingkup humas diperlukan agar dalam menjalankan kewajibannya, seorang humas menyadari kedudukannya serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Membina hubungan keluar atau publik eksternal. Nah, yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum, masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Berdasarkan macam-macam halayak ini, dikenal sebagai satu fresh relation, yaitu mengatur dan memelihara hubungan dengan pers umumnya, dengan mass media, seperti pers, radio, film, dan televisi. Yang utama adalah pers. Yang selanjutnya government relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga atau instansi resmi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya community relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. Selanjutnya supplier relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan para referensi atau pemborong, kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. Yang terakhir, customer relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan, sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat membutuhkan pendidikan, bukan sebaliknya. Yang kedua, membina hubungan ke dalam atau publik internal. Menurut Ruslan, yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Hakikatnya, untuk meningkatkan kegirahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan, lembaga atau instansi yang bersangkutan. Sebagai garis besar, dapat disimpulkan sebagai berikut. Internal public ini meliputi: pertama, employee relation, memelihara hubungan khusus antara manajemen dan guru dalam kepegawaian secara formal. Yang kedua, human relation, memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam sekolah secara formal, informal, sebagai manusia secara manusiawi. Yang ketiga, labor relation, memelihara hubungan antara kepala sekolah dengan komit serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Terakhir, stakeholder relation, industrial relation, sesuai dengan sifat dan kebutuhan sekolah, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Ruang lingkup di bidang kerjasama humas di sekolah ini dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang yang meliputi: satu, koordinasi dengan kepala sekolah dan unsur pimpinan lain. Yang kedua, kerjasama dengan BP atau BK dalam menangani masalah kemampuan, minat, dan kekeluargaan. Yang ketiga, kerjasama dengan warga sekolah. Yang keempat, kerjasama dengan tokoh masyarakat. Yang kelima, kerjasama dengan aparat pemerintahan kelurahan. Yang keenam, menjalin silaturahmi antar alumni.
Yang ketujuh, kerjasama dengan perguruan tinggi tentang kemajuan pendidikan. Selanjutnya yang kedelapan, mengembangkan persaudaraan dengan lingkungan yang harmonis. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan kantin sekolah, pengurus OSIS tentang kebersihan lingkungan. Di samping hal-hal tersebut di atas, Waka atau PP Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi secara kontinu dengan semua unsur pimpinan dan tata usaha. Yang kedua, menerima tamu umum yang berkaitan dengan tugas kehumasan. Yang ketiga, penyampaian informasi terkait dengan sertifikasi atau libur sekolah dan informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan guru dan persekolahan. Yang keempat, menuliskan berbagai informasi di papan pengumuman guru kaitannya dengan rapat dinas, rapat awal tahun, rapat kelulusan, dan rapat akhir tahun dan kenaikan kelas. Yang kelima, mempersiapkan agenda rapat dan menyampaikan guru yang tidak hadir pada saat belajar kepada guru piket. Yang keenam, mempersiapkan pertemuan-pertemuan dengan pengurus komite jika ada hal yang perlu dibicarakan. Dan yang terakhir, melakukan home visit bersama BP atau BK, wali kelas, jika ada siswa yang sakit atau siswa yang jarang masuk sekolah. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu humas adalah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan, institusi atau lembaga, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga dan masyarakat yang terkait. Ruang lingkup, tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan keluar atau public external. Yang kedua, membina hubungan ke dalam atau public internal. Baik, itulah pemaparan dari kami. Semoga apa yang disampaikan dalam materi ini bisa dipahami semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi ini. Mungkin itu saja dari kami. Kalau tidak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.